Bro, ini buku-buku yang harus diresum ya. Oke, beres. Nih, Siap. paling lambat besok pagi. Harus tulis tangan tuh. Pokoknya besok beres. Jam 7 pas sudah jadi. Kamu nggak tidur dong. Nggak tidur, nggak masalah. Aku kuat. Ngomong-ngomong. Kamu siapa? Nyuruh-nyuruh. Udah mulai ya? Halo sobat-sobat, kembali lagi kita berjumpa di dalam God Seekers. Oke teman-teman, kita akan bersama-sama membahas satu lagi temperamen yang tidak kalah menarik dibanding dengan yang kemarin. Kalau kemarin tentang karakter sanguinis, hari ini kita akan bicara tentang karakter koleris. Berbeda dengan sanguin, koleris adalah karakter yang lebih perhitungan, lebih matang, lebih terencana, dan dia punya daya juang yang besar. Dan kalau dia mau lakukan sesuatu, dia harus melakukan atau menemukan alasan yang tepat. Sekali dia sudah tahu visinya, dia sudah tahu tujuannya, dia akan lakukan sampai itu bisa terjadi dan sampai itu bisa didapatkan. Bahkan mengorbankan dirinya untuk bisa sampai kepada visi itu. Dan dia juga tipikal seorang pemimpin yang baik. Makanya seorang koleris itu sangat cocok jika dia dijadikan pemimpin. Karena dia selalu punya visi, dia bisa menggerakkan orang, dia bisa punya tenaga untuk merampungkan visinya. Hebat bukan? Tetapi ada beberapa hal yang harus diwaspadai dengan si koleris ini. Saya sebutkan bahwa seorang koleris itu untuk meraih visinya, dia rela mengorbankan diri. Dia juga tidak segan untuk mengorbankan orang lain. Dia manipulatif. Dia cenderung bisa karena menggerakkan orang lain. Kadang-kadang dia juga tidak memperdulikan perasaan orang lain. Asal visinya itu bisa dicapai, tujuannya bisa dicapai, apapun harganya. Termasuk yang paling ekstrim, mengorbankan orang lain dan perasaannya. Makanya beberapa orang menyebut koleris ini orang yang keras dan galak. Wow, hati-hati dengan orang-orang koleris ini. Kadang-kadang juga visinya itu menjadi visi yang berubah menjadi ambisi yang bisa menghanguskan. Karena tadi dia bisa mengorbankan apapun juga untuk mencapai tujuan. Seringkali dia adalah orang yang tidak cukup tunduk dengan otoritas. Dia orang yang cenderung sulit diatur jika itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Bahkan bukannya sedang sulit diatur, tetapi dia cenderung melawan. Apalagi kalau tidak sesuai dengan pendapat dan pikirannya. Salah satu tokoh Alkitab yang memiliki watak koleris adalah Rasul Paulus, seorang yang penuh dedikasi, visioner, bahkan rela berkorban demi Injil. Ada satu nasihat yang sangat baik yang diberikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Juga ini termasuk baik sekali bagi kita orang-orang koleris. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima dikatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Keberanianmu, visimu, sikap yang tidak perhitungan untuk mencapai tujuan, itu sangat baik. Seorang koleris juga sangat baik menjadi seorang yang memimpin, tetapi dia pun harus memposisikan diri, mawas diri. Pertama, dia harus belajar rendah hati kepada orang lain, apalagi orang-orang yang memang harus ditunduki. Kemudian juga belajar untuk mengerti perasaan orang. Jangan terbalik, Anda mengorbankan orang dan menuntut orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sebab semua orang itu beda kapasitas. Disitulah koleris perlu belajar kerendahan hati dan kelembutan. Ingat bahwa Tuhan menghargai orang-orang yang merendahkan diri. Apalagi menghargai orang lain. Tuhan yang berkuasa untuk merendahkan dan meninggikan. Dan bagian kita, termasuk kita orang koleris, belajar untuk mengerti hal itu.
Oke, selamat menjadi seorang koleris yang berada di dalam Tuhan, yang terus berjuang, yang memegang visi Tuhan, dan tidak perhitungan sampai visi itu dikerjakan dalam hidupnya, tetapi belajar juga menjadi orang yang lemah lembut dan mempertimbangkan perasaan dan keberadaan orang lain. Oke, sampai jumpa. Kita berjumpa lagi besok minggu depan di dalam pembahasan yang berbeda lagi. Kita akan membahas temperamen melankolis. Seperti apa dia? Apakah dia hanya senang lagu-lagu yang sedih-sedih itu?